Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami hendak melandasi hari ini dengan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Roh Kudus supaya kami mengerti dan dapat menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Bapak Ibu, tema kita adalah kematian yang menghidupkan. Ya, kematian yang menghidupkan. Yang dimaksud Alkitab tentang biji gandum yang jatuh dalam tanah dan mati dalam nas ini adalah pribadinya Tuhan Yesus sendiri. Kalau Tuhan Yesus tidak ke bumi ini dan tidak taat sampai mati di kayu salib, tidak akan ada namanya perubahan dan tidak ada yang namanya buah. Tidak akan ada penebusan dosa dan tidak akan ada keselamatan. Tetapi puji Tuhan, karena begitu besar kasih Allah, Tuhan Yesus mau rela datang ke bumi ini, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Maka ada buah yang dihasilkan, yaitu saudara dan saya, orang-orang yang boleh percaya kepadanya, yang diselamatkan dan yang beroleh hidup yang kekal. Maka pertanyaannya bagi kita, kematian yang menghidupkan itu seperti apa? Nah, kematian yang dimaksud di sini bukanlah kematian fisik, ya, bukanlah kematian jasmani, ya, bukan artinya putus nafas begitu. Tetapi kematian artinya kematian yang artinya ketiadaan diri, ya, ketiadaan gengsi, ambisi dan arogansi. Itulah sesungguhnya. Nah, seperti apa itu? Ada beberapa hal. Yang pertama, kematian yang menghidupkan itu adalah kematian yang membarui, ya, diri sendiri. Yesus telah meneladaninya itu. Dalam 1 Korintus 15:28, di sana dikatakan, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Dari hal inilah Yesus bisa berkata, kalau boleh cawan penderitaan ini lalu daripadaku, tetapi bukan yang aku kehendaki, melainkan yang Engkau atau Bapa kehendaki. Bahasa, ya, Paulus di sini, ya, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2:20. Nah, ada seorang, ya, presiden yang ke-20 namanya James Garfield, ya, adalah, ya, presiden yang cukup terkenal. Ketika ia datang ke gereja, semua orang sangat mengaguminya dan menghormatinya. Tetapi suatu hari, presiden ini datang menjumpai gembala jemaatnya. Dan presiden ini datang ke rumah dan berkata kepada Pak Pendeta. Dia berkata, Pak Pendeta, saya tahu bahwa di luar sana dan di dunia ini saya adalah presiden Amerika. Namun di gereja saya hanyalah James Garfield, orang biasa saja. Saudara, inilah kematian. Ya, kematian, dia tidak melihat dan membanggakan dirinya. Yang kedua, kematian yang menghidupkan itu adalah kematian yang membangun kehidupan orang lain. Alkitab berkata bahwa walaupun ia kaya, ia rela menjadi miskin demi kamu, supaya melalui kemiskinannya kamu menjadi kaya. 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Paulus juga berkata, bagi orang yang lemah aku menjadi lemah, supaya aku dapat menangkan mereka yang lemah. Aku sudah menjadi segala sesuatu bagi semua orang, supaya dengan segala cara aku dapat menyelamatkan banyak orang. 1 Korintus 9 ayat 22. Inilah kematian yang menghidupkan. Menghidupkan dalam arti membangun, memberdayakan orang lain. Dan yang ketiga, kematian yang menghidupkan artinya adalah kematian yang menaati kehendak Allah, mengembangkan dan meluaskan kerajaan Allah. Yesus dalam doa di Getsemani, kalimat terakhirnya begini, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Sesungguhnya kalimat sebenarnya, kalau disederhanakan adalah, kalau memang jalan keselamatan dan penebusan yang Engkau kehendaki, dengan aku harus disalibkan, maka jadilah kehendak-Mu. Itulah sesungguhnya. Jadi kematian Yesus di sini adalah pengagungan Dia, ketaatan Dia kepada Bapanya. Kematian seperti ini sampai rela mengorbankan nyawanya demi Injil dan jiwa-jiwa diselamatkan. Inilah yang dialami Yesus. Inilah juga yang dialami oleh Stefanus. Inilah juga yang dialami oleh para martir.
para rasul, para syuhada yang mati syahid. Ya, Tertullianus pernah berkata, darah seorang martir atau mati syahid adalah benih gereja. Maka saudara, ada ungkapan berkata bahwa Tuhan tak bisa memakai bahan-bahan yang masih mentah. Dia harus mengulek, dia harus melumatnya sampai halus. Orang-orang yang merasa hebat hingga hancur, lebur sehingga mengerti bahwa mereka tidak ada apa-apanya. Mereka harus diproses, diruntuhkan segala kekuatan dan kebanggaannya yang dahulu. Sampai habis dan hanya bisa berkata, hanya Tuhan sajalah dalam hidupku. Benih itu tak bisa tumbuh dan menghasilkan sebelum jatuh habis ke tanah dan mati. Hanya ketika benih itu mati sajalah, maka kehidupan itu, bahkan buah itu boleh terjadi. Sebab itu, mari relakanlah dirimu untuk mati bagi Kristus dan hidup untuk segala kemenangan dan kebenaran, memuliakan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Teraikan di hati kami, mampukan kami Roh Kudus, supaya kami boleh benar hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang boleh menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Shalom.